soal ditetapkannya 8 tersangka secara cepat. Nah, semua orang ya bahkan termulut mengatakan negara ini negara hukum. Nah, sekarang buktinya mana negara hukum? Kok begitu cepat 8 tersangka ini ditetapkan, sementara ijazah yang asli tidak pernah diperlihatkan. Ya kalau idiomnya bahasanya Jokowi yang menghamili anak orang, ya Prabowo yang bertanggung jawab, sementara rakyat yang disuruh ngebiayain pestanya. Nah ini lucu sekali ya, artinya kok mau-mauan gitu Prabowo ini nyebokin Jokowi. Ibu Pertiwi pun menangis, bangsa ini akan menjadi bangsa yang durhaka karena sebagian rakyatnya hanya diam dan pasrah dan menikmati ketidakadilan tanpa berpikir masa depan untuk anak cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu berita yang bagi kami mengejutkan juga. Nah, dinaikkan statusnya sahabat-sahabat juang kami Bang Roy Suryo CS menjadi tersangka, dan ini menjadi satu presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kita. Ya, disangkakan dengan kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sementara ijazah aslinya saja kita belum tahu, kita belum diperlihatkan. Nah, kepolisian juga Polda Metro Jaya melalui Kadif Humasnya Sam Adi mengatakan bahwa yang dibawa oleh Jokowi adalah fotokopinya. Nah ini kan menjadi sedikit menjadi dilematis lah ya, artinya belum ada ijazah aslinya, tiba-tiba kawan-kawan ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan ini menjadi sekali lagi satu perjuangan yang memang apakah ada kaitannya dengan kepergian Roy Suryo ini ke Australia ya, untuk bisa menginvestigasi atau mencari keterangan-keterangan tentang ijazahnya Gibran. Nah ini yang kita khawatirkan menjadi satu problem bersama ya, penegakan hukum ini yang pada akhirnya hanya pesanan-pesanan saja dari mereka yang tanda kutip sudah khawatir, sudah ketakutan, sudah panik ya, karena Roy Suryo ini mendapatkan begitu banyak keterangan-keterangan, begitu banyak fakta, data, bukti yang beliau bawa langsung dari Australia. Sekali lagi Pak Prabowo ini kemarin kita masih beranggapan berharap Prabowo ini bisa untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya Jokowi. Ternyata sama saja. Ya, rezim saat ini sudah benar-benar memperlihatkan bahwa dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang atau kungkungan geng Solo. Ya, dengan diambil alihnya masalah kereta cepat atau WUS yang akan diambil alih tanggung jawabnya oleh Prabowo, oleh pemerintah saat ini, oleh rezim saat ini. Pertanyaannya adalah yang akan kita bahas dalam WUS ini adalah adanya dugaan korupsi di situ, adanya dugaan markup dalam pembuatan daripada kereta cepat ini. Nah ini kan menjadi satu catatan bahwa ketika Menteri Keuangannya mengatakan tidak akan memberikan dana APBN untuk membiayai WUS, ya biar saja itu tanggung jawab daripada Jokowi, LBP dan CS-nya yang saat itu memaksakan daripada barang busuk, yang kata menurut Luhut barang busuk yang dipaksakan untuk tetap dijadikan bahan bancakan buat mereka. Nah ini menjadi satu catatan kita bersama. Prabowo tidak bedanya dengan Jokowi. Rezim ini tidak bedanya dengan rezim 10 tahun Jokowi. Ya, ini jelas. Sekarang sangat jelas Prabowo ini melindungi Jokowi CS dengan mengambil alih. Ya kalau idiomnya bahasanya Jokowi yang menghamili anak orang, ya Prabowo yang bertanggung jawab, sementara rakyat yang disuruh ngebiayain pestanya.
Nah ini lucu sekali ya, artinya kok mau-mauan gitu Prabowo ini nyebokin Jokowi, nyebokin rezim yang sebelumnya yang sudah bobrok dicebokin, cuman yang jadi beban adalah rakyat, adalah masyarakat. Ini jelas depan mata. Jadi kalau bagi mereka yang masih taklik buta sama Jokowi, ini bukti banget gitu loh. Kereta cepat di Arab yang kilometernya sampai 1.500 kilometer itu biayanya Sama lebih kecil dengan, daripada kereta cepat Bandung Jakarta yang jaraknya cuma 140 kilometer. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, bahkan jaraknya bisa 10 kali lipat. Nah, ini ada markup di situ yang akan diselidiki, yang akan coba untuk diinvestigasi. Tiba-tiba rezim ini mengambil alih, ya, mengangkangi daripada ya Menteri Keuangan yang sudah tegas. Yang kita berharap Menteri Keuangan kita ini jadi apa ya, the hero lah bahasanya begitu. Ketika saatnya menterinya bekerja dengan baik, dipatahkan oleh presiden. Jadi apa bedanya gitu? Baik, ini sebelum yang ke kita luar biasa yang Mbak sangat Menu, kita- apa yang ingin disampaikan kepada Mas Eka selaku representatif dari umat atau tokoh dari umat itu atas sikap Prabowo yang Pak Eka tadi katakan seolah-olah ini Prabowo ini pemerintahan Prabowo tapi rasa Jokowi. Rasa Jokowi. Ya ini yang memang yang kita harapkan. Ayo rakyat Indonesia melihat ini semua, kita bergerak bersama, kita berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara kita. Ya, kita melihat kalau Jokowi ini masih kuat cengkramannya ya terhadap berbagai macam kebijakan Prabowo yang bisa dirubah, bahkan bisa dianulir, bahkan bisa dipolarisasi. Nah, ini rakyat harus bergerak, jangan sampai negara kita dijual, negara kita digadaikan, kita diam. Nah, ketika mereka sudah seperti Angola, seperti Sudan, seperti Maldives dan lain sebagainya dikuasai Cina, lantas kita baru mau sadar. Ketika kita sudah terjajah baru mau sadar. Ya terlambat gitu loh, terlambat saat ini. Mungkin kita sudah sepuh-sepuh, tua-tua, tinggal meninggal gak lama. Tapi anak cucu kita maukah terbelenggu dengan jajahan yang luar biasa? Masya Allah. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Maka dari itu ayo bergerak bersama. Ayo kita sadarkan rezim saat ini, sadarkan Prabowo, jangan sampai dia termakan terus oleh rayuan-rayuan ataupun godaan-godaan Jokowi CS. Karena dia akan menjerumuskan bangsa kita lebih parah lagi. Dan ingat, ini fix saja yang sudah Prabowo katakan PSN itu tidak masuk dalam program pemerintah, PIP ini tidak masuk, tapi pada praktek di jalannya, pada praktek di lapangannya, PIK itu tetap berjalan, laut itu tetap dipagar, laut itu tetap diambil oleh mereka. Itu cuma teori di atas tuang. Ya, meniadakan PIK dalam PSN, tapi dalam praktek lapangannya mereka tetap berjalan. Baik. Mereka tetap mencaplok daripada tanah negara buat kepentingan mereka. Dan ingat, ketika mereka sudah menguasai itu semua, jumlah mereka lebih banyak. Ketika nanti ada pilkada, ketika nanti ada pilpres, yang pasti akan menang adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan legalitas berada di Indonesia. Baik, Itu terima yang kasih. kita putuskan. Tahan, nanti saya minta apa masukan yang terbaik ini kepada Siap. Mbak Menu. Aku ke itu aja, ke Pak Pak Ismet aja. Oh iya. Enggak, nanti punya omongan masing-masing. Sedikit aja, sedikit aja. Kita tahu bahwa Mbak Menu ini, Mbak Menu ini kan begitu konsisten mendampingin ya pejuang pemburu ijazah palsu Jokowi ini ya. Tahu-tahu hari ini nampaknya beliau itu mau ditersangkakan ya. Tentu saya yakin Mbak Menu sangat kecewa sekali. Apa masukan Mbak Menu kepada presiden yang nampaknya justru tidak konsisten terhadap masalah ini? Silakan. Begini, kalau dalam masalah dari cepatnya dijadikan tersangkanya dari trio RRT itu membuat satu sih bingung ya, Om. Karena begini, bagaimana nasibnya ini loh, sebetulnya negara ini masih punya utang tentang ini. Ini adalah mainannya dari ARN ya, karena kita Silver Ini siapa Rembo? Silver, iya ini orang paling kuat yang sampai sekarang yang sudah 6 tahun, tapi belum juga udah ingkrah ya, tapi belum juga ditangkap dan sampai sekarang
nggak ada kabarnya bagaimana. Dan dengan cepatnya ditetapkan tersangka oleh trio ya, ada 8 tersangka kalau nggak salah ya. Salah satunya ya trio itu yaitu Bang Rismon, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu menjadikan pertanyaan adalah di mana keadilan? Di mana keadilan? Itu aja sih. Gitu. Ini nanti mungkin dari segi ini nanti aku skip dulu, silakan nanti, tapi izinkan aku nanti terakhir untuk mengkomenkan bagaimana sikap Presiden. Baik, sebelum senior kita yang masih muda Pak Sony, mungkin Pak Ismet dulu nih. Gimana sikap masyarakat mestinya terhadap tidak konsistenan Presiden Prabowo, baik sikap jasa, apalagi sikap masalah mengatakan akan bertanggung jawab terhadap utang bus. Maksudnya itu saya itu siapa gitu loh. Mungkin Pak Ismet bisa mengomentari terhadap ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir dalam satu pekan ini ada berita ya, kabar yang mengejutkan rakyat Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang saya pikir ini mungkin menunjukkan bahwa Prabowo sebagai presiden melakukan sebenarnya banyak blunder ya, orasi atau pidato politiknya. Nah, ada 2 hal yang mengejutkan itu. Yang saya pikir pertama adalah soal Prabowo sebagai presiden ingin mengambil alih tanggung jawab hutang WUS. Ya. Yang kedua soal ditetapkannya 8 tersangka dalam persoalan ijazah palsu. Nah, yang pertama ya, ini membuktikan bahwa apakah ya, Presiden Prabowo menyadari ya, bahwa WUS sejak pertama kali yang juga disampaikan oleh beberapa kalangan ya, bahwa WUS ini katanya sudah dilakukan feasibility study dari sejak awal, tapi pada kenyataannya akhirnya beralih kepada sebuah perusahaan sebuah bank ya di China ya, untuk bekerja sama dengan Indonesia. Dan para pakar mengatakan bahwa ini persoalan B2B. Kemudian pada akhirnya kenapa jadi diambil alih oleh pemerintah, dalam ini Prabowo sebagai presiden. Jadi tidak, saya pikir Pak Prabowo harus berpikir ulang ya, karena kasus WUS ini jelas-jelas sudah diduga ya, terutama KPK juga sudah menelusuri bahwa ada terjadi kasus korupsi atau markup di dalamnya. Nah, Prabowo tidak bisa serta-merta begitu saja mengambil alih ini. Sementara Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau semua hal harus transparan dan tidak ada pihak untouchable dari hukum yang ada di Indonesia. Harus jujur, harus transparan. Nah, dengan ucapan Prabowo seperti ini, berarti seolah Pak Prabowo sebagai presiden ingin menutup ya kasus WUS ini dengan mengatakan saya akan ambil alih tanggung jawab itu semua. Utang akan dibayar. Nah, dibayar dari mana? Udah pasti tidak mungkin duitnya Prabowo sendiri. Mau dari mana? Dari Danantara. Itu juga duit negara. Duit negara adalah duit rakyat. Jadi ini sangat menyakitkan ya. Dan di sini menunjukkan Prabowo bukan seorang negarawan ya, yang semudah itu saja menutup kasus WUS ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diungkap secara transparan, jujur sebagaimana yang Presiden Prabowo inginkan. Yang kedua, soal ditetapkannya 8 tersangka secara cepat. Nah, semua orang ya, bahkan termulu-termulu mengatakan negara ini negara hukum. Nah, sekarang buktinya mana negara hukum? Kok begitu cepat 8 tersangka ini ditetapkan, sementara ijazah yang asli tidak pernah diperlihatkan. Bareskrim dengan forensiknya masa memforensik, melab ini fotokopi ijazah, bukan ijazah aslinya, dan itu tidak pernah diperlihatkan kepada rakyat. Dengan jangan beralasan bahwa harus di pengadilan, harus ini adalah sifatnya pribadi.
Itu semua saya pikir hanya retorika saja untuk menutup kepalsuan ijazah pada diri Jokowi sebagai presiden yang bermasalah. Baik. Demikian. Ya. Pak Seni, silakan Pak Seni. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar, menyimak dari teman-teman tadi, pertama tentang bus. Sangat sederhana sebetulnya. Kita jangan memvonis, tapi Pak Prabowo kata-katanya jangan ribut-ribut. Kita akan selesaikan. Negara kita ini negara hebat. Ya. Yang jadi masalah rakyat bertanya lagi. Ini kan kereta cepat ini hanya jaraknya Jakarta-Bandung. Iya. Utangnya jadi banyak. Terus beban utang ini yang bayar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini juga saya berkeyakinan rakyat nggak diam. Ya, mungkin Jadi berbahaya nih. berbahaya gitu ya. Rakyat nggak diam. Ya saya ulangi lagi. Kereta cepat ini hanya untuk Jakarta Bandung. Iya. Nah, dengan biaya yang sekian. Kalau yang lalu-lalu udah ribut, ini harus kenapa nggak dikasih ke Jepang segala macam. Saya nggak ke ranah itu. Tapi utang yang besar ini yang bayar rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian masalah ijazah tadi udah mendengar detail-detailnya dari Pak Eka, Menu, sama Pak Ismet. Ini ijazah kok cepat sekali itu Kapolda belum tersangka, gitu kan ya. Banyak hal yang sama, ya kan, tidak pernah dijadikan tersangka, ya kan. Di sini ada masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tadi disinggung-singgung itu fotokopi, rakyat minta yang asli, kan gampang. Kalau tunjukkan ini aslinya, sebetulnya ini nggak ribut-ribut. Yang paling aneh masalah ijazah ini, ijazah sampai begitu banyak pengacara ngurusin. Masalah ijazah kertas lembar. Coba itu bayar pengacara, bayar dukun, bayar macam-macam itu, ya, bayar preman, bayar buzzer. Ini kan udah satu kerugian negara dan kebodohan itu. Kebodohan orang-orang pinter itu. Dari mulai rektor sampai mahasiswa yang lainnya jadi ikut bodoh kita. Ya kan? Padahal ini masalah ijazah selembar sampai ke pengadilan. Kan nih tunjukkan ijazah saya. Ya kan? Dan anehnya DPR nggak berbicara. Harusnya yang ijazah saya ini kan yang sortir mulanya kan KPU. Wah dengan bahasa macam-macam ini bukan ranah kami. Jadi penegakan hukum yang digembur-gemburkan mereka itu negara Republik Indonesia negara hukum mana? Nah, kalau rakyat kecil bilang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tebang pilih itu pasti. Kemudian masalah yang itu kan berkaitan dengan korupsi. Ya kan, giliran maling ayam digebukin habis. Ya kan? Giliran yang korupsi gede-gedean bebas-bebas aja dia. Ya. Ini kemarin nih udah nonaktif anggota DPR, sekarang diaktifkan lagi. Udah begitu adem lagi tunjangannya dapat lagi. Nah, ini yang begini-begini ini udahlah sebetulnya udah capek lah. Membohongin rakyat, berhenti. Ya, menyakiti rakyat, berhenti gitu. Ya, kan negara kan pelayannya rakyat. Pak Prabowo kan gampang. Saya berkeyakinan Pak Prabowo punya niat baik. Cuman yang kiri kanan ini. Kemudian tadi menyinggung masalah WUS tidak mau dibayar lagi. Kata Menteri Keuangannya. Tentang Pak Presidennya, enggak kita atasin ini. Kesannya nggak kompak. Sebaiknya jangan sampai ini terjadi. Jadi rakyat hanya nggak ada apa. Kan rakyatnya makin pinter. Baik aja. Terima kasih. Ya baik pemirsa pejuang sebangsa dan setanah air, saya kira ada dua hal yang penting sudah dikomentari 3 atau 4 tokoh kita tadi, yaitu ketidakkonsistenan presiden, ya. Pertama tentang masalah WUS, yang kedua masalah terhadap ditersangkakan para intelektual muda, ya, para peneliti ditersangkakan. Ini jelas-jelas kita semua melihat bahwa bukan saja salah paham, ini mempunyai paham yang salah menurut saya Pak Prabowo ini, ya. Dan mempunyai ketakutan yang amat sangat kepada Jokowi, seolah-olah tolong lanjutkan ya, kok kereta WUS-ku tolong teruskan ya, IKN ku, seolah-olah ini perintah Jokowi. Jadi ini bukan hanya sekedar rezim Prabowo rasa Jokowi, tetapi ini ketakutannya
yang mendalam dan ini berbahaya untuk masyarakat, dan saya yakin ini berbahaya untuk Pak Presiden Prabowo atau rezim sekarang ini apabila tidak mendengarkan ocehan atau keluhan dari para tokoh tadi, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat panjang, tidak akan tercapai suatu perubahan penyelamatan Indonesia walaupun Pak Prabowo merasa didukung masyarakat, tetapi faktanya ya, mengambil alih kejahatan-kejahatan Jokowi kepada rezim Anda. Mungkin ini segera kita lanjutkan pada besok hari ya dari para tokoh yang lain. Semoga segera dikoreksi atas mentersangkakan ya atau menterdakwakan para pejuang yang sudah bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat sudah percaya atas edukasi para tokoh-tokoh peneliti itu, dan juga masalah WUS ini dengan mengatakan ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu maksudnya apakah uang itu akan dibayarkan oleh keluarga Anda? Ya. Rakyat jelas tidak menyetujui karena rakyat sudah mendukung menteri Anda, yaitu Bapak Purbaya yang mengatakan tidak sudi membayar dengan uang APBN. Ya, mau tambah sedikit? Jadi itu ya, dikit aja. Jadi semoga kita itu masih menjadi Republik Indonesia, bukan Republik Mulyono. Karena yang saya tahu memang dari termul-termul inilah yang selalu berteriak untuk mentersangkakan trio RRT, dan juga keputusan-keputusan dari Pak Prabowo itu semuanya menguntungkan pihak Jokowi. Nah, saya di sini saya sebagai ibu itu prihatin sekali. Ini ada satu puisi ya, bukan puisi tapi surat ya, yaitu Ibu Pertiwi pun menangis. Akhirnya sejarah pun berulang. Kerajaan Islam Mataram yang besar akhirnya hancur, hilang setelah sebelumnya terbagi dua. Bukan karena ulah dari penjajah, tetapi karena banyaknya pengkhianat di dalam. Indonesia pun akan punah karena ulah dari para pemimpin dan pejabat yang menolak mendengarkan suara rakyat. Ibu Pertiwi pun menangis, bangsa ini akan menjadi bangsa yang durhaka karena sebagian rakyatnya hanya diam dan pasrah dan menikmati ketidakadilan tanpa berpikir masa depan untuk anak cucunya. Hai rakyat, tetaplah kau diam, tetaplah pasrah, tetaplah melawan dengan sopan, padahal hakmu diambil dan digadaikan secara brutal, dan untuk para pemimpin tetaplah kau rakus dan tuli. Anggaplah kami tidak ada dari negeri ini, dan negeri ini punya nenek moyangmu tanpa ada andil dari kami rakyat. Ibu Pertiwi pun menangis dan pergi, melihat kerakusan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh anak-anaknya sendiri. Nasib kita ada di tangan kita, jangan pernah menitipkan nasib kita di pundak orang lain. Mari berjuang dengan tidak sopan dan marahlah karena hak kita sudah diambil. Bila mereka sudah seenaknya, untuk apa kita damai? Terima kasih dari kami. Luar biasa nih ya, dari hati yang paling dalam. Mas Eka boleh 1-2 kata untuk pesan kepada Presiden yang tercinta? Terima kasih kepada Prabowo yang sudah menundungi Jokowi CS dengan WUS-nya. Tapi ingat, ini menjadi beban Anda. Beban Anda, andaikan Anda terpilih 2 periode cuman 10 tahun. Sementara utang WUS ini 60 tahun. Itu yang akan Anda wariskan kepada anak cucu Anda, anak cucu kami. Itu tanggung jawab Anda sebagai pemimpin, dan akan kita minta dipertanggungjawab nanti di mahkamahnya Allah. Terima kasih. Ya, baik. Mas Ismail, sebelum ditutup silakan 2, 3 atau 4 kata untuk puisi juga Pak. Ya, saya hanya ingin menegaskan kepada Presiden Prabowo bahwa Anda sebagai penguasa tertinggi di negeri ini harus menegaskan dan membuktikan bahwa benar Republik Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya. Dan itu Anda harus buktikan dalam semua sisi kehidupan bernegara ini. Jika tidak, maka Anda akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Anda masih memiliki keimanan Islam. Demikian. Ya, Pak Soni tidak kedengaran? Terima kasih Pak. Ya, untuk Pak Prabowo sebagai presiden, kalau bisa waktu ke depan yang baru 1 tahun ini dilaksanakan sebagai presiden, 4 tahun ke depan, jangan sampai keliru lagi, yang sesuai dengan janjinya dia bersama rakyat. Dan bahkan waktu kampanyenya, saya
timbul dan tenggelam bersama rakyat. Masya Allah, Masya Allah. Dia bukunya itu dalam paradok. Ya, dia oleh sebab itu ke depan kalau bisa jangan ada hal-hal yang bisa bertentangan seperti apa yang dilakukan baru-baru ini ucapannya Pak Menteri Keuangan tidak mau bayar, sementara Pak Presiden jangan ribut-ribut, kita selesaikan, kita yang bayar. Jadi rakyat bertanya-tanya. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai lagi ada hal-hal yang membingungkan rakyatnya. Iya. Demikian. Ya, baik. Saudara pemirsa, bahwa banyak tentu peringatan kepada Bapak Presiden Prabowo. Kehebatan beliau adalah bisa menjadi presiden kalau dibenangkan oleh Jokowi. Karena Jokowi mempunyai kemampuan dari sisi banyak hal. Dengan keberaniannya, walaupun dengan kecurangannya, ya, tuduh dari apa itu film Diffie-Ford ya. Ini bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan kemenangan yang dibenangkan dengan sesuatu yang kesalahan itu, tetapi Anda bisa menggunakan dengan keadilan. Sekarang ini diberi kesempatan oleh rakyat harus membela kebenaran dan harus memenangkan rakyat. Apabila Anda masih di bawah ketiak dari Jokowi, pasti akan tergulung oleh kemarahan masyarakat. Semoga Indonesia tetap bisa terselamatkan, ya. Tangkap dan adili Jokowi permintaan oleh masyarakat atas segala kejahatannya terhadap bangsa dan negara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tokoh kalian. Ya, Mas. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.